Al-Iman TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Akhwani wa akhwati, jamaah kaum muslimin, jamaah kaum muslimah, para pemirsa Iman TV, para pemirsa Al-Furqan TV dimanapun anda berada, yang semoga senantiasa mendapatkan curahan rahmat serta taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, di malam yang berbarokah ini kita kembali bertemu di majelis kita, majelis tafsir Al-Quran Al-Azim oleh Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti dan guru beliau Al-Imam Jalaluddin Al-Mahalli yang kondang kemudian dengan nama tafsir Al-Jalalain. Kita lanjutkan kajian kita, melanjutkan pertemuan yang kemarin. Dalam pertemuan yang kemarin yang kita pelajari dalam pertemuan yang kemarin yang kita pelajari adalah ayat tentang qisas. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian untuk melakukan hukum qisas kalau terjadi pembunuhan. Pada Al-Baqarah ayat 178. Nah, setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala memerinci hukum qisas, bahwasanya orang itu kalau membunuh dan pembunuhan itu dilakukan dengan sengaja, maka keluarga yang terbunuh berhak untuk menuntut qisas, berhak jadi untuk menuntut agar yang membunuh itu dibunuh. Tapi kalau kemudian mereka mau memaafkan, mau merelakan, maka boleh, nggak ada masalah, karena itu adalah hak mereka. Dan memaafkan itu bisa dengan cara memaafkan total, dimaafkan. Bisa dengan memaafkan pembunuhan, memaafkan qisas, tapi tetap menuntut dia. Nah, dari sini para jamaah yang dimulakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala memerinci hukum yang berkaitan dengan fikih qisas ini, maka kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala melanjutkan dalam ayat berikutnya, walakum fil qisasi hayatun. Walakum, dan bagi kalian, fil qisasi, dalam hukum qisas itu ada hayatun, ada kehidupan, ai baqaun azim, ada kelanggengan, terus hidup gitu ya, yang besar. Dalam arti nggak jadi membunuh, nggak jadi dibunuh. Apa maknanya? Ya ulil albab, wahai orang-orang yang bisa berakal, wahai orang-orang yang punya akal. Ai zawil uqul, orang-orang yang punya akal. Kenapa kok qisas itu apabila diterapkan malah akan menimbulkan kehidupan? Bahkan kata Suyuti rahimahullah ta'ala, hidup ini bukan di sembarangan, haya atau baqaun azim, akan menjadikan orang itu, masyarakat secara luas itu hidup dan tidak terbunuh. Kenapa? Li'annal qatil idza alima annahu yuqtal irtada'a, apabila calon pembunuh itu kok dia itu tahu, ngerti kalau dia itu nanti membunuh itu akan dibunuh, maka irtada, dia pasti akan takut, karena orang itu rata-rata pengen hidup. Fa'ahya nafsahu, akhirnya dia takut, gak bisa membunuh, gak mau membunuh, gak jadi membunuh. Karena dia gak jadi membunuh, maka calon korban hidup, dia sendiri juga hidup. Dan itu menjadikan banyak orang itu gak mikir untuk membunuh, gak mikir untuk mateni wong, gak mikir untuk
membunuh sehingga masyarakat menjadi aman, tentrem, tidak ada khawatir saling membunuh dan dibunuh. Dan itu makna ucapan beliau, yani li'annal qatil idza alima annahu yuqtal irtada'a fa ahya nafsahu wa man arada qatlah. Maka fasyuri, akhirnya kisos ini disyariatkan. La'allakum tattaqun, semoga kalian itu menjadi orang yang bertakwa. Kalian itu takut, khawatir al-qatla, khawatir, tidak mau, menghindari untuk membunuh, makhafatal qawadi, karena khawatir nanti akan dihukum balas, hukum qisas. Nah, itu adalah salah satu di antara syariat Allah yang agung. Kelihatannya kejam, kelihatannya brutal, lebih manusiawi di penjara, lebih manusiawi di apa, itu nggak menyelesaikan masalah. Kasihan pada pembunuh satu, tapi bermunculan banyak korban-korban yang lain. Tapi kemudian kalau satu pembunuh itu dibunuh dan berita ini diviralkan, disebarkan, orang itu kalau membunuh mikir-mikir, karena dia juga taruhannya nanti nyawanya. Maka sebenarnya yang lebih kasihan itu yang mana? Yang lebih kasih sayang itu yang mana? Yang lebih rahmat bagi alam semesta itu yang mana? Allah Subhanahu wa ta'ala, pencipta alam semesta. Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha tahu apa yang terbaik untuk kehidupan manusia. Maka lihatlah, di negeri-negeri yang terapkan hukum qisas, pembunuhan itu jarang terjadi. Tapi di negeri-negeri yang dilakukan hukum penjara, pembunuhan itu setiap hari terjadi. Penjara penuh. Kenapa? Di penjara kan istirahat. Wong orang di penjara itu bisa makan gratis, bisa ini, bisa itu. Hanya nggak boleh kelayapan, nggak boleh keluyuran kemana-mana, gitu aja toh. Tapi masalah yang ada. Lah dari sini maka Allah Subhanahu wa ta'ala tatkala menetapkan hukum itu nggak sembarangan, nggak ngawur. Tatkala Allah Subhanahu wa ta'ala menetapkan hukum itu dengan ilmu dan dengan hikmah. Allah Subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha berilmu, tidak menetapkan apapun kecuali dengan ilmu. Zat yang maha penuh hikmah, yang menetapkan apapun dengan hikmah yang dimilikinya. Setelah membahas masalah qisas, Rabbuna Jalla wa Ala pindah pada pembahasan yang lainnya. Allah Subhanahu wa ta'ala firman, kutiba, diwajibkan, ay furidullah, diwajibkan, alaikum, diwajibkan atas kalian, idza hadara ahadakumul maut, apabila telah hadir pada salah satu dari kalian al maut, kematian, ai asbabuhu, sebab-sebab kematian. Maksudnya apabila kalian itu sudah merasa kematian dekat, sudah nazar, sakit parah, atau apalah gitu ya, mempunyai firasat, mempunyai tanda-tanda zahirnya itu kematian sudah di depan mata. Ya karena sakit parah, karena ini, karena itu, semacam itu. Jadi idza hadara ahadakumul maut ay asbabuhu, sebab-sebab kematian, tanda-tanda kematian. In taraka khairan, apabila dia itu meninggalkan khairan malan, meninggalkan harta. Apabila dia itu meninggalkan harta, maka kewajiban dia itu adalah al-wasiyah. Kewajiban dia itu adalah wasiat. Kata beliau, al-wasiyatu itu marfu'. Bi kutiba, marfu'nya itu karena kutiba, berarti menjadi maf'ul bihi, afan, menjadi naibul fa'il. Karena dia itu kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut in taraka khairan, al-wasiyah itu adalah naibul fa'il dari kutiba. Itu kemungkinan yang pertama. Jadi marfu'un bi kutiba. Kemungkinan yang kedua, wa muta'alliqun bi idza in kanat dzarfiyah. Dan ini kaitannya dengan idza hadara. Jadi jika idza itu dzarfiyah. Jadi idza itu dzarfiyah. Maksudnya kutiba alaikum, diwajibkan atas kalian saat itu. Itu saat terjadinya hal yang semacam itu. Itu kemungkinan yang kedua. Wadalun ala jawabiha in kanat syartiyah. Dan al-wasiyah itu adalah jawaban dari idza jika idza itu adalah idza syarat.
Karena idza itu ada syartiyah, idza itu ada dzarfiyah maupun yang lain. Wa jawabu in dan bisa juga al-wasiyah itu jawab dari in. In dalam firman Allah, in taraka khairan. Yani maknanya falyusi, al-wasiyah artinya adalah falyusi, hendaknya kamu itu berwasiat. Yang penting ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa orang itu kalau ada tanda-tanda mau meninggal dunia, naza, sakit parah, umur sudah sangat tua dan macam-macam, apabila dia memiliki harta, maka segeralah dia wasiat kepada keluarganya. Apabila ada hal-hal yang itu berkaitan dengan harta bendanya, punya utang, keluarganya nggak tahu, kasih tahu atau nulis wasiat. Kalau kemudian punya ini, ada masalah ini, sampaikan kepada keluarganya agar nanti bisa diselesaikan setelah dia itu meninggal dunia. Nah, taib. Apa itu wasiatnya? Wasiatnya itu lil walidaini wal aqrabin, kepada kedua orang tua, kepada kerabat, bil ma'ruf, dengan cara yang baik. Bil ma'ruf artinya adalah bil adl, dengan cara yang adil. Bi alla yazida ala thuluth wa la yufaddil al ghani. Wasiat itu jangan melebihi sepertiga, karena enggak boleh. Wasiat itu maksimal sepertiga, dan tidak melebihkan, memberikan kelebihan kepada orang yang memang sudah mampu. Haqqan ay masdar muakkad limadmun li jumlah allati qablah. Yani masdar yang menguatkan jumlah yang sebelumnya. Haqqan, benar-benar, yani itu semua adalah alal muttaqin, yani kewajiban, haknya bagi orang-orang yang bertakwa. Al muttaqin Allah, orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Nah, ayat ini para jemaah sekalian, wa hadza mansukhun. Ayat ini itu mansukh, dihapus hukumnya, meskipun bacaannya masih ada dalam Al-Qur'an. Dihapus bi ayatil miras, dengan ayat waris di awal-awal surat An-Nisa. Di awal, yani di ayat waris. Nah, wa bi hadisi, dan dengan hadis la wasiyata liwarithin, tidak ada wasiat bagi orang yang akan mewarisi. Rawahu at-Tirmidzi, riwayatkan Imam Tirmidzi. Dalam arti, seseorang, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dulu di awal-awal masih Islam, jadi orang itu kalau punya harta hendaknya wasiat. Wasiat untuk siapa? Untuk orang tua, kerabat, dan macam-macamnya. Lah, kemudian turun firman Allah Subhanahu wa taala tentang masalah bahwasanya kerabat itu enggak boleh dikasih wasiat. Kerabat itu enggak boleh dikasih wasiat. Tatkala Allah menurunkan orang itu kalau meninggal dunia hartanya itu dibagi begini dengan aturan yang ada, maka Rasulullah setelah turun surat atau ayat tentang waris itu, maka Rasulullah bersabda, innallaha qata'ata kulladzi haqqin haqqahu. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan semua orang haknya masing-masing. Semua orang yang punya hak waris untuk mengambil haknya masing-masing. Fala wasiyata liwarisin, maka tidak ada hak wasiat yakni kepada ahli waris. Wallahu alam bi as-shawab. Nah, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi inilah ayat ini terhapus dengan ayat waris. Dulu begitu, sekarang itu semacam itu. Lah wasiat itu boleh atau tidak? Tetap disyariatkan, tapi tidak boleh kepada kerabat. Tidak boleh kepada kerabat, kepada ahli waris, karena itu tidak boleh untuk diberi wasiat, mencukupkan diri dengan ini apa yang diberikan oleh Allah lewat warisan yang ada. Beliau mengatakan, faman khafa min musrin, barang siapa yang khawatir dari orang yang berwasiat itu, janafan, mailan, kecenderungan, anil haqqi khata'an, kecenderungan untuk berpaling dari kebenaran, au itsman, atau punya kecenderungan untuk berbuat dosa,
bi an ta'ammada dzalika biziyadati ala thulus, dengan sengaja wasiat itu di atas sepertiga, au takhsis ghaniyyin mathalan, atau mengkhususkan orang yang memang sudah kaya, fa aslaha bainahum bainal musi wal musalahu, lalu dia islahkan antara yang berwasiat dan yang diberi wasiat, bil ma'ruf, dengan cara yang bagus, bil adl, dengan cara yang adil, fala itsma alaih, maka tidak ada dosa atasnya. Yani fi dzalika, atas semua itu, innallaha ghafurur rahim, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Para ikhwatin azanillahu wa iyyakum. Ayat ini menunjukkan bahwasanya orang itu kalau jadi seorang itu kalau kemudian dia itu khawatir ada kesalahan dalam menyampaikan wasiat, dalam berbagai macam wasiat dan macam-macamnya, maka hendaknya ada islah antara orang-orang yang bermasalah, dan itu adalah sebuah kemuliaan dalam agama kita tatkala mengislahkan orang agar tetap terjadi ukhuwah yang baik antara mereka. Wallahu insyaallah subhanahu wa ta'ala yang kita pelajari. Insyaallah kita lanjutkan pertemuan depan pada ayat tentang masalah fikih berpuasa insyaallah. Wallahu alam wa sallallahu wasallama baraka Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.